للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita seluruhnya, sehingga di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 titik penting, poin penting dari sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahimahullahu taala al-mawdi'ul khamis qissatul hijrati wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Tempat yang kelima atau titik yang kelima dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah tentang hijrah. Dan padanya ada banyak faedah-faedah dan ibrah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang membacanya, yakni yang membaca sirah atau kisah tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, perlu difahami ya bahwa pada poin yang kelima ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan poin tentang kisah hijrah. Ya. Apa itu al-hijrah? Al-hijrah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-hajr. Berasal dari kata al-hajr yang maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Ya. Meninggalkan. Jadi ini asal kata hijrah dan dia maknanya adalah meninggalkan ya. Apalagi sekarang ini lagi viral ya kata-kata hijrah ini. Di mana-mana di media sosial itu banyak disebut kata hijrah, hijrah gitu ya. Di bank juga ada hijrah. Tulisan hijrah banyak ya sekarang ini. Maka butuh kita fahami apa makna daripada hijrah. Jadi secara bahasa atau dalam bahasa Arab, hijrah berasal dari kata apa? Al-hajr, yang maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Ya. Makanya dalam firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, Allah berfirman, "War-rujza fahjur." War-rujza fahjur. Dan ar-rujz itu adalah asyirk. Dan kesyirikan kepada Allah, fahjur, maka hijrahilah. Apa artinya hijrahi di sini? Utrukuhu, tinggalkan dia. Bisa difahami? Ya.
tinggalkan dia. Itu makna fahjur di sini adalah hijrah secara bahasa. Hijrah dalam bahasa Arab. Ya, setiap seorang itu meninggalkan sesuatu, maka itu adalah hijrah. Nah, seperti dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu al-muslim fawqa thalath layalin yaltaqiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Tidak pantas bagi seorang muslim itu yahjur, menghajar saudara muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Yahjur di sini maknanya apa? Meninggalkan dalam artian ya, meninggalkannya, tidak berbicara dengannya, tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi dengannya. Tidak dihalalkan lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, si ini berpaling dan si ini juga berpaling, tidak bisa ketemu. Itu namanya menghajar. Tapi yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam, memulai mengucapkan salam. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini definisi hijrah menurut bahasa, ya, atau menurut bahasa Arab. Jadi al-hijrah maknanya adalah meninggalkan. Apa saja yang ditinggalkan, maka itu namanya menghijrahi. Adapun dalam istilah syariat, hijrah itu adalah, kata para ulama, al-intiqal min baladis syirki awil kufri ila baladil islam wa ta'ah li ajli din. Hijrah dalam istilah syariat itu adalah al-intiqal, berpindah dari negeri kesyirikan dan kekafiran ke negeri Islam dan ketaatan, li ajlil Islam, karena Islam, atau lillah, karena Allah. Iya. Jadi dia berpindah dari satu negeri syirik atau kafir. Apa itu negeri syirik atau kafir? Dia adalah negeri yang mayoritas penduduknya orang musyrik atau orang kafir. Penguasa yang kafir. Jelas? Itu adalah negeri syirik dan negeri kafir. Nah, jadi ditinjau dari 2 sudut pandang ini. Yang pertama, ya, penduduknya, ya, mayoritas penduduknya itu apa? Musyrik atau kafir. Pemerintah kafir. Sudut pandang yang ketiga, kata para ulama, negeri kafir itu adalah negeri yang syariat Islam tidak bisa tegak dengan sempurna di situ. Ya, misalnya terutama syariat Islam yang harus dikerjakan atau dinampakkan, syiar-syiar Islam yang dinampakkan seperti Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat misalnya, ya, adzan, ya, dan yang lainnya, itu ketika tidak bisa nampak, ya, dengan bebas di negeri itu, maka itu adalah negeri kafir atau negeri syirik. Bisa difahami? Nah,
Berpindah ke mana? Pindah ke negeri Islam. Baladul Islam, negeri Islam. Yang mana itu negeri Islam? Kebalikan dari negeri kafir tadi. Negeri Islam itu apa? Mayoritas penduduknya Muslim. Apalagi pemerintahnya pemerintah Muslim. Apalagi syiar-syiar Islam bebas dinampakkan di negeri itu. Nah, maka itu adalah negeri Islam. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan negeri kafir, pindah ke negeri Islam, ya, li ajlid din, ini yang penting juga. Karena agama, niatnya memang karena agama, bukan karena bisnis, bukan juga karena mengejar perempuan yang ingin dia nikahi. Ya, makanya disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat, ya. Ya. Apa kata Nabi? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah, mengejar keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu bernilai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena dunia. Karena dunia ini umum, ya. Apa karena harta, karena pekerjaan, karena ini, karena itu dia hijrah. Yusibuha, dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Awi imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi. Nah, itu juga dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Hijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrahnya itu bernilai pada apa yang dia hijrah kepadanya. Nah, perhatikan ikhwani fillah. Jadi ini hijrah sesuai syariat, ya. Ya, hijrah sesuai syariat. Pindah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Karena apa? Karena Islam. Ya, karena agama, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sehingga kalaupun ada orang yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim, tapi bukan karena Allah, bukan karena menyelamatkan agamanya, ya, maka tidak terhitung hijrah. Bisa difahami? Tidak terhitung hijrah dalam syariat yang mendapatkan pahala. Tapi itu hanya terhitung hijrah apa? Hijrah dalam sesuai bahasa, begitu ya? Ya, sesuai bahasa tadi, meninggalkan sesuatu itu hijrah. Nah, berhijrah, pindah dari Makassar ke Mamuju, itu hijrah. Ya, tapi karena apa dia hijrah? Ya. Makassar daerah Muslim, Mamuju juga daerah Muslim, iya kan? Karena apa hijrahnya? Paling karena pekerjaan, karena ini, karena itu. Maka itu tidak terhitung hijrah secara syariat, tapi hijrah sesuai bahasa. Paham? Ya, masuk di dalamnya orang yang hijrah dari misalnya bid'ah kepada sunnah, ya, dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari maksiat kepada apa? Kepada ketaatan. Itu kan hijrah. Tapi hijrah secara apa? Secara bahasa, bukan hijrah dalam syariat. Bisa dipahami? Ya, karena hijrah dalam syariat itu terbatas. Ya, dia lebih spesifik lagi. Ya, hanya terkhusus untuk orang yang meninggalkan negeri kafir, pindah ke negeri Islam karena menyelamatkan agamanya. Baik. Berhijrah, ya, dalam artian hijrah sesuai syariat, ya, atau dalam istilah syariat ini ikhwani fillah, ini adalah amalan yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang hidup di tengah-tengah orang kafir, dia berada di negeri itu dalam keadaan minoritas, maka itu diwajibkan untuk berpindah atau hijrah ke negeri mayoritas kaum muslimin. Demi apa? Demi menyelamatkan agamanya.
Karena kalau dia berada di tempat yang minoritas, otomatis ya dia akan diintimidasi, atau minimal dia tidak bisa melaksanakan syariat agamanya dengan sempurna, atau ya paling minimalnya lagi dia akan terpengaruh dengan akidah, budaya, kebiasaan ya daripada orang-orang kafir. Begitu ya? Ya, minimal pakaiannya sama dengan pakaian orang-orang kafir dan seterusnya, ikhwani fillah. Oleh karena semuanya ini ya, karena alasan-alasan ini maka Allah dan Rasulnya mewajibkan orang-orang yang tinggal di negeri kafir menuju berpindah ke negeri Islam untuk menyelamatkan agamanya. Baik. Maka dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan isyarat kepada kita akan pentingnya hijrah itu ya, tapi khusus bagi orang yang hidup di negeri kafir ya, atau di negeri musyrik, penting untuk melakukan hijrah ya. Maka dari itu Allah gandengkan dalam Al-Quran antara keimanan dengan hijrah dan dengan jihad fi sabilillah ya. Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. 3 amalan besar disebutkan oleh Allah secara bergandengan di dalam ayat ini, menunjukkan ini adalah amalan yang luar biasa. Yang pertama, keimanan. Keimanan tentunya mencakup apa? Keyakinan dalam hati dan perbuatan anggota tubuh, termasuk ucapan lisan. Ya. Keimanan adalah amalan terbesar dalam Islam. Kemudian hijrah. Allah gandengkan iman dengan hijrah. Terus dengan apa lagi? Dengan jihad fi sabilillah. Nah, dengan jihad fi sabilillah. Digandengkannya 3 amalan ini, kata para ulama, menunjukkan ya 3 amalan ini adalah amalan yang sangat luar biasa di dalam Islam. Amalan yang sangat agung dalam Islam. Ya, maka hijrah itu pahalanya sangat besar membandingi pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang yang terbunuh di jalan Allah di medan jihad itu dijamin untuknya surga, maka demikian pula orang-orang yang hijrah kemudian dia meninggal di perjalanan, mereka itulah orang-orang yang dijamin untuknya surga. Ya, seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, kata Allah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran, siapa saja yang keluar dari rumahnya, dia tinggalkan rumahnya dalam rangka hijrah. Hijrahnya kemana? Ila Allah wa rasulih. Hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma yudrikuhul maut. Kemudian dia didatangi oleh kematian. Apakah di tengah perjalanan atau mungkin sudah tiba di tempatnya, kemudian dia meninggal. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu ya 'ala Allah. Sungguh pahalanya itu sudah sampai kepada Allah. Ya. Allah sudah mencatatnya sebagai penduduk surga. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Baik. Maka itulah keutamaan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Allah jamin untuknya pahalanya di negeri akhirat. Allah akan cukupkan pahalanya. Allah jamin untuknya surga. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena beratnya berhijrah itu sama dengan beratnya apa?
jihad fi sabilillah. Iya. Meninggalkan negeri kita, tumpah darah kita, ya, itu tentunya adalah perkara yang sangat berat bagi seseorang. Terlebih lagi ketika di situ ada tempat tinggalnya, di situ ada pekerjaannya, ma'isyahnya, di situ ada apa lagi? Ada harta bendanya, di situ ada keluarganya, walaupun berbeda keyakinan. Dia rela meninggalkan itu semua, maka itu sangat berat bagi seseorang. Paham ya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, begitu berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perjuangan yang sangat besar. Jelas ya? Ada perjuangan yang sangat besar yang harus diderita dan ditanggung oleh Nabi dan para sahabat beliau. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lolos dari kejaran orang-orang musyrikin, sebagaimana dalam kisah yang masyhur ya, mungkin kita semua pernah baca ya, tentang kisah hijrahnya Nabi bersama dengan siapa? Dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, dan beliau ditemani oleh seorang penunjuk jalan yang telah disewa oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketiganya berjalan meninggalkan kota Mekah. Belum jauh dari Mekah, Nabi naik di atas bukit. Ketika di atas bukit, Nabi kembali berbalik ke Mekah. Iya. Seolah-olah beliau tidak tega meninggalkan Mekah. Beliau begitu berat meninggalkan Mekah. Di situ beliau dilahirkan. Di situ beliau dipelihara, dibesarkan. Di situ beliau menikah dan melahirkan anak-anaknya. Di situ Nabi berjuang dengan segala perjuangan. Di situ Nabi awal kali menerima wahyu. Berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan Mekah. Sampai-sampai Nabi kembali berbalik ke Mekah dan di situ beliau bersabda, "Innaki la ahabbu ardallahi ilayya, la ahabbu ardillahi ilayya. Innaki la khairu ardillahi wa ahabbuki ilayya laula anna qaumaki akhrajuni ma sakantu ghairaki." Nabi bersabda, "Wahai Makkah, sungguh engkau adalah negeri Allah yang terbaik, dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya bukan karena kaummu yang mengusir saya darimu, saya tidak akan tinggal di tempat yang lain." Ya. Di sini kata para ulama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ubtuliya bi firaqil bilad. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan berat dengan berpisah dengan negerinya, berpisah dengan tumpah darahnya. Nah, maka dari itu ikhwani fillah, perkara hijrah ini bukan perkara remeh, ya. Hijrah ini bukan perkara yang sepele, tapi begitu berat dirasakan bagi orang-orang yang akan hijrah. Mungkin kita yang tidak pernah melakukan hijrah, karena memang alhamdulillah wa syukrulillah kita lahir di negeri kaum muslimin. Naam, kita tidak disyariatkan untuk hijrah. Tapi subhanallah, kita tidak tahu bagaimana atau apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hijrah. Perjuangan yang harus mereka hadapi. Lihat bagaimana para sahabat Nabi dalam hijrah. Di antara mereka, ya, ada yang datang ke Mekah sebagai seorang budak, kemudian dimerdekakan, dan dia bekerja keras sampai memiliki harta yang banyak, rumah yang megah, ya, peternakan yang banyak, lokasi yang luas di Mekah. Luar biasa beliau itu. Kemudian ketika dia berhijrah dicegat oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya, diingatkan, kamu datang ke Mekah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kamu datang sebagai budak. Kemudian kamu akan tinggalkan Mekah dalam keadaan kaya raya, kami tidak akan izinkan itu. Apa katanya? Iya. Katanya, ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal. Iya.
Islam itu lebih berharga bagi saya. Silahkan ambil semua rumah saya, ambil semua peternakan saya yang banyak itu, ambil semua lokasi saya, dan lepaskan saya untuk bisa berhijrah bersama Rasulullah. Ya, dengan senang hati Abu Jahal dan orang-orang Quraisy melepaskan dia berhijrah ke Madinah, dan dia mendapatkan rumah yang megah, peternakan yang banyak, lokasi yang luas, dan harta benda yang banyak yang dia tinggalkan, yang dia hanya membawa apa? Dia hanya membawa pakaiannya yang ada di tubuhnya saja. Pengorbanan besar dalam hijrah. Iya, setibanya di Madinah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perdaganganmu itu adalah perdagangan yang paling beruntung. Iya. Nabi tahu atas wahyu dari Allah bahwa dia telah mengorbankan segalanya demi Islam. Kata Nabi, perdaganganmu itulah perdagangan yang paling beruntung. Subhanallah. Iya, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang kita dengarkan dari sebagian kawan-kawan yang hijrah ketika kita di Yaman. Ya, di sana ada saudara-saudara kita yang tinggal di negeri kafir, dari Britania, ada yang dari Amerika, ada yang dari ya negeri-negeri non muslim. Subhanallah, begitu berat mereka harus tinggalkan keluarga mereka pindah ke Yaman. Ya, dari Prancis. Naam, sampai-sampai ketika kerusuhan di Yaman terjadi antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, dengan pemerintah, ya, banyak di antara mereka yang gugur sebagai syahid. Nah, di Damaj, ya, karena mereka memang sudah menganggap Damaj itu adalah negeri mereka. Ya, karena mereka sudah tinggalkan Britania, mereka sudah tinggalkan Amerika, mereka sudah tinggalkan apa? Ya, Prancis dan yang lainnya. Hijrah dan telah berniat untuk tidak akan kembali lagi. Iya, tidak akan kembali lagi. Dan Masya Allah mereka menceritakan bagaimana beratnya hijrah mereka itu ke negeri kaum muslimin. Nah, namun iya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis apa? Amalan seseorang. Iya, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Kata Nabi, sungguh besarnya balasan yang akan didapatkan oleh seseorang tergantung dari beratnya apa? Iya, beratnya bala yang pernah dia rasakan. Semakin berat balanya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka ya tidak ada yang mereka harapkan dalam hijrah itu kecuali hanya pahala dari Allah semata. Nah, pahala dari Allah. Ini yang menjadikan mereka mampu untuk bersabar. Maka jihad fi sabilillah dan hijrah di jalan Allah, keduanya ini adalah amalan besar yang Allah gandengkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah gandengkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, kisah tentang hijrah itu padanya ada faidah-faidah dan ibrah yang banyak. Tapi tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Kebanyakan orang membaca kisah hijrah itu ya dibaca saja seperti membaca dongeng begitu ya. Atau membaca sejarah. Kalau para ulama membaca kisah, ya mereka itu langsung memetik faidah di baliknya. Ya. Dan pada kisah hijrahnya Nabi ke Madinah, atau kisah diperintahkannya para sahabat untuk hijrah ke Madinah, padanya ada faidah yang sangat banyak dan ibrah. Nah, hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu saja. Namun kata beliau, walakin muradun al-an mas'alatun min masailiha. Tapi yang ingin kita tekankan di sini sekarang dalam pembahasan ini adalah satu masalah
dari masalah-masalah yang banyak dalam kisah hijrah itu. Ada satu titik permasalahan yang penting dijelaskan di sini. Apa itu? Wahiyya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyin dinil musyrikin walakin mahabbatun lil ahli wal mali wal watan. Falamma kharaju ila Badr kharaju ma'al musyrikin karihin faqutila ba'dhum birrami warrami la ya'rifuhu. Kata beliau, masalah yang penting itu adalah bahwa sebahagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak berhijrah, tetap tinggal di mana? Di Mekkah, tidak ikut hijrah ke Madinah. Min ghairi syak, bukan karena ragu dengan agama Islam, bukan, mereka yakin. Bukan pula karena menyenangi atau mencintai agama orang musyrik, bukan. Mereka benci terhadap agama orang musyrik. Mereka tidak ragu terhadap Islam, akan kebenaran Islam. Ya, tapi mereka tidak hijrah. Kenapa? Walakin mahabbatun lil ahli. Mereka tidak hijrah karena besarnya kecintaan mereka kepada keluarganya dan harta bendanya dan negerinya. Ini tadi. Ini yang berat ditinggalkan oleh orang-orang yang hijrah. Makanya kalau masih ada keterikatan dengan harta yang ada di situ, ya kecintaan kepada negeri, demikian pula apa? Keluarga yang ada di situ. Apalagi orang Arab ya, sangat kuat mereka di dalam kabilahnya. Kapan dia berhijrah, siapa yang akan melindungi dia di sana? Ya, kalau dia tetap di kabilahnya, dia pasti akan terlindungi. Nah, maka mereka tidak hijrah, berat. Nah, falamma kharaju ila Badr, maka ketika mereka hijrah ke Badar, apa? Keluar melakukan peperangan, perang Badar, perang pertama dalam Islam. Nabi ketika itu tidak tahu kalau akan diserang oleh ya orang-orang Mekkah. Tapi orang Mekkah sudah mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan. Mereka sudah mempersiapkan 1.000 orang pasukan dengan senjata lengkap. Armada perang yang sudah disiapkan. Ketika mereka keluar ke Badar untuk memerangi Nabi, orang-orang Islam yang mereka tahu orang yang beriman ini semuanya diharuskan ikut perang, membela orang musyrik. Iya. Mereka dipaksa untuk keluar. Kharaju ma'al musyrikina karihin. Terpaksa mereka keluar bersama dengan orang-orang musyrik dalam keadaan benci dengan paksaan itu. Ya. Dia tidak senang untuk keluar berperang, apalagi melawan kaum muslimin. Mereka berada di barisan orang-orang musyrik. Coba lihat ya. Ya. Ini akibatnya kalau apa? Tinggal di negeri orang-orang kafir. Diintimidasi dia. Kamu harus ikut keluar. Perangi Muhammad dan kawan-kawannya. Akhirnya mereka semuanya keluar. Mereka semuanya ikut keluar. Nah ini. Mereka semuanya ikut keluar untuk memerangi. Faqutila ba'duhum birrami. Sebahagian dari orang-orang yang beriman ini yang ikut perang tapi di barisan orang musyrik, ya, karena dia tinggalnya di Makkah, paksa ikut keluar perang. Sebagian mereka terkena panah.
Dan kaum muslimin yang memanah itu tidak tahu siapa yang kena. Ya. Seandainya mereka langsung berhadapan dengan pedang, mereka tahu, oh ini sahabat ini. Iya, kan bisa bisik-bisik nyami kasih kena kah? Saya ini terpaksa ikut. Tapi yang masalah ini yang pakai apa? Panah. Ya, tidak diketahui lagi siapa yang terkena. Warami la ya'rifuhu. Orang yang memanah ini tidak tahu siapa yang kena panah tersebut. Ya. Akhirnya apa? Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim wa qalu qatalna ikhwanana. Maka tatkala para sahabat Nabi yang beriman ini yang ada di Madinah yang sudah hijrah, mereka tahu kalau ternyata yang terbunuh itu si fulan dan si fulan dari kalangan kaum muslimin yang ada di Mekah. Syaqqa alaihim, menjadi berat perasaan mereka, bimbang dalam hati. Mereka mengatakan qatalna ikhwanana, aduh kita sudah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Nah, ikhwani fillah, ya. Tragedi ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Ya, makanya ketika kaum muslimin di Madinah itu merasa menyesal, ya sedih, naam, karena mereka sudah membunuh saudara-saudara mereka di Badar, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nisa tadi. Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya, kata Syekh, fa anzalallahu taala, maka Allah taala menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim atas diri mereka sendiri, ila qoulihi, sampai firman Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, maka di sini kita akan menyebutkan ayatnya secara lengkap ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa mulai dari ayat 97 dan beberapa ayat setelahnya. Boleh dibuka ayatnya? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri. Inilah tadi yang dimaksud di sini siapa? Kaum muslimin atau para sahabat yang tidak mau hijrah. Dianggap zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak mau hijrah, akhirnya dia dizalimi oleh orang musyrik. Jadi pada hakikatnya mereka zalim terhadap diri sendiri. Ya. Qalu, maka para malaikat akan berkata, ketika dia diwafatkan, fima kuntum, di mana kalian berada? Di mana kalian berada? Artinya, kenapa kalian mati? Kenapa kalian berada di barisan orang-orang musyrikin? Sementara kalian orang yang beriman. Kenapa kalian meninggal di sini? Kata Allah, qalu, mereka akan menjawab para malaikat, kunna mustad'afina fil ard. Kami ini adalah orang-orang yang lemah, hidup di permukaan bumi. Artinya kami dipaksa ikut perang. Ya, kami dipaksa berada di barisan mereka. Qalu, para malaikat akan berkata, alam takun ardullahi wasi'ah,
Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah padanya. Ya, bumi tak seluas apa? Hah? Jadi luas, bumi itu sangat luas. Bukankah bumi Allah itu sangat luas sehingga kalian bisa hijrah, tinggalkan negeri kafir itu. Allah berfirman, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah tempatnya adalah neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, dari sini jemaah sekalian dapat difahami bahwasanya hijrah itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, yang hidup di negeri orang kafir. Ya, kenapa? Ya, karena yang meninggal di negeri mereka itu dalam keadaan lemah, atau meninggal di barisan mereka dalam keadaan terpaksa, itu diancam oleh Allah. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat tinggalnya nanti neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga orang-orang yang tidak mau hijrah dalam keadaan mampu, meninggal di negeri orang kafir, Allah ancam untuknya neraka jahannam. Ini sebab ya, kaum muslimin itu tidak dibenarkan untuk pergi ke negeri orang kafir tanpa tujuan yang mendesak. Ya, bukan karena apa? Bukan karena tugas negara misalnya, atau bukan karena yang lainnya. Hanya pergi melakukan urusan-urusan keduniaan. Ya. Bukan perkara penting. Kenapa? Karena khawatir dia meninggal di tempat itu, Allah ancam untuknya neraka jahannam. Ya, Syekh Muqbil rahimahullah ketika beliau sakit parah, beliau diterbangkan ke Saudi untuk dirawat. Ya, pemerintah Saudi merekomendasikan beliau harus dirawat, diterbangkan ke Inggris. Ya. Maka beliau diterbangkan ke Inggris, dirawat di sana hanya beberapa hari saja. Beliau minta pulang. Dari awal tiba minta pulang terus, pulangkan saya, pulangkan saya. Ya. Tidak pernah beliau mau ridha tinggal dirawat di sana. Ya. Akhirnya dipulangkan kembali ke Yaman. Di Yaman ya tidak lengkap medisnya, diterbangkan lagi ke Saudi. Ya. Kemudian Allah takdirkan beliau meninggal di Saudi. Nah, itulah para ulama yang faham betul. Takut untuk meninggal di negeri orang kafir. Sekarang kita jemaah, subhanallah, setiap mau pergi rekreasi, ya, rihlah kemana? Ya, rihlah ke Swiss, Masya Allah. Rihlanya kemana? Ke Amerika sana. Rihlanya kemana? Cari tempat-tempat yang tidak takut ajal menjemput di negeri orang kafir. Akhirnya nanti sementara berenang sudah, walaupun perenang handal di Indonesia, di sana juga tenggelam, meninggal di negeri orang kafir. Jelas ya? Ya, luar biasa. Maka ya, hukum ini wajib untuk difahami bersama. Nah, berbeda misalnya orang-orang yang memang punya kebutuhan di sana, seperti tadi berobat ya, yang tidak ada lagi tempat tidak di negeri kaum muslimin, tidak mampu lagi menangani, maka berobat di negeri orang kafir. Itu pun para ulama tidak mau. Lebih baik mati saja daripada meninggal di negeri orang kafir. Nah, atau misalnya orang-orang yang tugas belajar ya, pendidikan itu, ilmu itu dia tidak bisa dapatkan di negeri kaum muslimin. Maka dia
Tidak mengapa belajar di tempat orang kafir. Atau mungkin sebagai delegasi negara. Ya, ditunjuk sebagai apa? Duta besar Indonesia misalnya. Tugas-tugas kenegaraan. Ya, atau ada tugas-tugas tertentu dari negara, maka itu masuk dalam kategori perkara yang diharuskan. Nah, tidak bisa tidak. Maka tidak mengapa insyaallah taala dia melakukan itu. Baik. Tapi kalau tidak ada yang penting seperti itu, maka seharusnya kaum muslimin itu menghindari negeri-negeri orang kafir karena ajal kita tidak mengetahuinya. Fama tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa itu tidak akan mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok, dan satu jiwa tidak akan tahu di negeri mana dia akan meninggal. Ya, kita hanya bisa berikhtiar hindari negeri-negeri orang kafir, karena meninggal di negeri itu Allah Subhanahu wa taala katakan faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Baik. Selanjutnya ikhwani fillah. Ya, ayat ini tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya hijrah bagi orang yang tinggal di negeri orang kafir. Hanya di sana ada orang-orang yang diperkecualikan. Sebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 98. Kata Allah, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki. Orang lemah dari kaum lelaki. Ini yang pertama, yang diperkecualikan oleh Allah, tidak diwajibkan untuk hijrah. Orang lemah dari kaum laki-laki. Siapa itu? Orang-orang yang sakit misalnya ya. Ya. Atau dia sehat tapi miskin, tidak punya biaya untuk bisa hijrah. Nah, dari kalangan lelaki. Atau kaum lelaki yang sudah tua renta, tidak mampu lagi untuk hijrah. Ya. Wan nisa, dan kaum wanita. Wanita secara umum dihukumi lemah. Ya. Lemah secara fisiknya dan tidak diwajibkan untuk hijrah. Kecuali kalau ada ya mahramnya yang bisa menemani dia untuk hijrah. Nah, wal wildan, dan anak-anak kecil yang tidak punya orang tua misalnya, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak punya kemampuan untuk bisa hijrah dan tidak punya petunjuk untuk bisa petunjuk dalam perjalanan untuk melakukan hijrah ke negeri kaum muslimin. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Pada ayat berikutnya, mereka itulah orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Baik. Ya. Maka ini ayat yang menerangkan tentang wajibnya hijrah, sekaligus menerangkan ada orang-orang yang diperkecualikan, tidak diwajibkan untuk melakukan hijrah. Ya. Mereka inilah 3 golongan ya. 1, laki-laki yang lemah, tidak punya kemampuan. Yang kedua, wanita. Dan yang ketiga, anak kecil yang tidak punya wali untuk bisa berhijrah bersamanya. Baik. Maka kisah inilah ya, kisah hijrah pada titik inilah yang akan diterangkan oleh Syekh. Faidah yang penting di dalamnya yaitu kisah tentang sebahagian sahabat Nabi yang beriman di Makkah tapi tidak berhijrah dalam keadaan mereka mampu untuk hijrah. Ya, di sini nanti akan beliau sebutkan kisah mereka, tragedi terbunuhnya mereka di perang Badar. Ini akan dijelaskan oleh Syekh faidahnya insyaallah taala.
kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.